Perkenalkan, nama saya Eudika, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kapuas Sintang. Baiklah, pada video saya kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat. Tujuan pembelajarannya adalah agar teman-teman dapat memahami apa kegunaan karbohidrat di dalam kehidupan sehari-hari. Mari simak video saya berikut ini. Let me show you love. Oh, no pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want. Apa yang teman-teman ketahui tentang karbohidrat? Karbohidrat adalah salah satu zat sebagai penghasil energi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nasi, umbi-umbian, jagung, serta banyak lainnya. Reaksi yang dialami karbohidrat. Yang pertama, fermentasi. Glukosa menjadi etanol plus CO2 atau proses peragian. Yang kedua, oksidasi. Jika karbohidrat dioksidasi, maka menghasilkan asam H2SO4. Yang ketiga, dehidrasi. Karbohidrat menjadi karbon plus H2O. Karbohidrat polimer yang alami dengan rumus Cn H2O(N) yang dihasilkan dari tumbuhan yang melalui proses fotosintesis. Susunan kimia karbohidrat adalah yang pertama terdiri atas unsur-unsur C, H, dan O. Yang kedua, perbandingan H dan O pada umumnya adalah 2:1. Yang ketiga, dalam bentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah CnH2nOn. Pada saat teman-teman semua mengkonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecah menjadi glukosa. Glukosa atau gula darah sebagai sumber energi utama untuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Ada beberapa jenis karbohidrat. Yang pertama ada pati. Pati adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan berasal dari tanaman. Contohnya seperti biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Yang kedua ada serat. Serat adalah karbohidrat yang berasal dari tanaman seperti gandum dan sayuran yang dimakan beserta kulitnya karena memiliki serat yang sangat baik. Yang ketiga ada gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Gula dapat ditemukan secara alamiah, contohnya seperti air tebu. Walaupun karbohidrat sebagai sumber energi utama di dalam tubuh, teman-teman semua juga harus memperhatikan asupan karbohidrat harian. Karena jika kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan berserat dan memiliki gula atau pati yang berlebihan, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya seperti diabetes. Dan normalnya untuk asupan karbohidrat harian untuk orang dewasa di atas umur 19 tahun adalah 260 gram. Karbohidrat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana adalah senyawa yang dapat dicerna dan cepat oleh tubuh untuk dijadikan energi. Jenis molekul ini dapat ditemukan secara alami dalam berbagai makanan seperti buah-buahan,
susu dan produk susu, makanan manis seperti permen dan sirup, serta minuman ringan. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari molekul gula yang terhubung menjadi rantai panjang dan rumit. Kita bisa menjumpai molekul gula kompleks ini pada makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, serta sayur-sayuran. Sifat fisik dan kimia karbohidrat. Sifat fisik karbohidrat yang pertama, pada suhu kamar berupa zat padat. Yang kedua, kebanyakan senyawa tidak berwarna dan memiliki struktur bubuk. Yang ketiga, berupa zat aromat seperti pati. Yang keempat, berupa serat yang bersifat basa seperti selulosa. Yang kelima, sebagian besar karbohidrat memiliki sifat dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Yang keenam, memiliki stereoisomer atau senyawa dengan struktur sama tetapi konfigurasinya berbeda. Sifat kimia karbohidrat. Yang pertama, jumlah korner ruang karbohidrat yaitu 2N dengan jumlah atom C asimetri. Yang kedua, semua karbohidrat bersifat optis. Yang ketiga, monosakarida dan diokorida manis dan larut di dalam air. Polisakarida tawar dan tidak larut dalam air. Fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi utama. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Fungsi energi tersebut dibutuhkan mulai dari bernapas hingga aktivitas lain yang intens seperti berlari. Karbohidrat juga merupakan salah satu nutrisi penting bagi ibu hamil. Selama proses pencernaan berlangsung, sumber karbohidrat akan dipecah menjadi gula untuk kemudian diserap oleh saluran cerna dan masuk ke dalam aliran darah. Menurunkan risiko penyakit tertentu. Fungsi karbohidrat mengurangi risiko penyakit tertentu. Hal ini dibuktikan dengan penelitian mengenai serat tangan biji-bijian yang utuh diduga mampu menekan risiko penyakit jantung, obesitas tipe 2, dan menjaga kondisi kesehatan organ pencernaan. Penentu indeks glikemik. Indeks glikemik adalah patokan yang menilai seberapa cepat karbohidrat dan gula dalam makanan yang diserap ke dalam tubuh. Karbohidrat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida berasal dari bahasa Yunani. Mono sama dengan 1, sakron sama dengan gula. Monosakarida artinya senyawa karbohidrat di dalam bentuk gula yang paling sederhana. Gula yang paling sederhana dapat ditemukan pada buah-buahan dan madu. Sifat fisik dan kimia monosakarida. Sifat fisik yang pertama, padatan kristal tidak berwarna. Yang kedua, larut dalam air, ikatan hidrogen. Yang ketiga, sedikit larut dalam alkohol. Yang keempat, tidak larut dalam oter, kloroform, dan benzena. Yang kelima, rasanya manis. Di antara monosakarida, fruktosa yang paling manis. Sifat kimia monosakarida. Yang pertama, reduktor. Yang kedua, mengalami oksidasi untuk membentuk asam karbosilat. Yang ketiga, mengalami reduksi untuk membentuk alkohol. Yang kelima, pembentukan
homiasetal atau hemikelal. Yang keenam, mengalami reaksi glikolisis. Yang ketujuh, pembentukan ozazon. Yang kedelapan, pembentukan ester. Yang kesembilan, tidak stabil dalam larutan basa encer. Contoh-contoh monosakarida. Yang pertama, fruktosa, termasuk jenis senyawa gula. Gula ini berbeda dengan gula yang lain karena merupakan ketohektosa. Yang kedua, galaktosa, bagian dari susu. Gula ini tidak ditemukan terdiri pada sistem biologis, namun merupakan bagian dari disakarida laktosa. Yang ketiga, ribosa, digunakan dalam pembentukan RNA. Karena merupakan penyusunan kerangka RNA, maka riosap penting artinya bagi genetika, bukan merupakan sumber energi. Yang keempat, galaktosa, karbohidrat terpenting dalam diet. Glukosa merupakan aldehoketosa yang sering disebut sebagai dekstrosa, gula anggur atau darah. Yang kelima, gliseraldehid, karbon yang paling sederhana. Karbohidrat ini hanya memiliki 3 atom C, triosa, beberapa aldehid, aldosa, sehingga dinamakan aldotriosa. 2. Disakarida. Disakarida ialah gula atau karbohidrat yang dibuat dengan melalui cara menghubungkan dua monosakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air. Contoh disakarida. Yang pertama, sukrosa, gabungan glukosa dan fruktosa. Laktosa, gabungan glukosa dan galaktosa. Maltosa, gabungan glukosa dan glukosa. Isomaltosa, gabungan dari glukosa dan glukosa. Selobiosa, gabungan dari glukosa dan glukosa. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida merupakan senyawa yang terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan satuan monosakarida per molekul. Polisakarida dianggap berasal dari aldosa atau ketosa dengan polimerisasi kondensasi. Polisakarida memiliki fungsi sebagai materi penyusun dari suatu sel atau keseluruhan organisasi. Metode-metode yang digunakan untuk uji karbohidrat. Yang pertama, uji molis, dilakukan dengan alfa-naftol dan H2SO4. Pekat uji molis bereaksi positif dengan semua jenis karbohidrat. Yang kedua, reaksi dengan oksidator atau oksidasi, dilakukan menggunakan reaksi Tolen dan Vehling atau Benedict, lalu dipanaskan. Reaksi ini bereaksi positif terhadap gula pereduksi dan bereaksi negatif terhadap gula bukan pereduksi. Pereaksi Tollens, reaksi Vehling atau Benedict. Yang ketiga, uji Seliwanov. Uji Seliwanov bertujuan untuk mengetahui adanya katosa atau karbohidrat yang mengandung gugus keton. Pada pereaksi Seliwanov terjadi perubahan oleh HCl panas menjadi asam levulinat dan hidroksimotil furfural. Jika dipanaskan, karbohidrat yang mengandung gugus keton akan menghasilkan warna merah pada larutannya. Yang keempat, uji iod. Pada uji iodin,
Kondensasi iodin dengan karbohidrat selain monosakarida dapat menghasilkan warna yang khas. Amilum dengan iodin dapat membentuk kompleks biru, sedangkan dengan glikogen akan membentuk warna merah. Oleh karena itu, iod ini juga dapat amilum dan glikogen. Percobaan ini bertujuan untuk mengamati struktur beberapa karbohidrat melalui sifat reaksinya dengan beberapa regen uji. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kata yang kurang teman-teman pahami, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.